Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam yang diberkati, buat malam yang luar biasa, buat apa yang akan kami dengar Tuhan, buat apa yang akan kami bicarakan, buat apa yang akan kami doakan. Kami tahu Roh Kudus hadir malam ini. Sesuatu yang besar akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, perbaikan fisik akan terjadi. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Yang percaya, mujizat di malam hari ini akan terjadi. Dalam nama Yesus katakan, amin. Oke, saudara, selamat malam. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya mau melihat dulu Pak Timothy, yang mana Pak Timothy? Bu Hendra kalau bisa saya ingin tahu Pak Timothy. Pak Timothy. Ya, saya Pak. Saya tidak kelihatan. Pak Timothy. Oh ini. Oke Pak Timothy. Anda tinggal di mana Pak? Di Semarang. Oh Semarang. Semarang mana Pak? Atas atau bawah? Semarang Barat. Semarang Barat. Anda sudah mengalami diabetes sudah berapa tahun? Cukup lama Pak. Tidak ada biaya untuk berobat. Oke, umur Anda berapa? 50. 50. Yang ada luka kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan. Sekarang dipegang kaki kanannya, saya berdoa buat Anda. Percaya kesembuhan ya. Iya Pak. Tuhan Yesus, aku berdoa sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami percaya organ-organ baru malam ini akan diterima. Tulang-tulang baru, pankreas baru. Kalau Pak Timothy ini sakit diabetes, hamba berdoa supaya kakinya baik-baik saja. Sembuh, ampuni dia Tuhan kalau dia punya salah, supaya dia berterima kesembuhan malam ini. Kalau orang lain ditolong, dia akan juga ditolong. Dalam nama Yesus, diabetesmu akan membaik. Jaga hidupmu, minta ampun sama Tuhan. Suka memuji Tuhan dan mulutmu akan mengatakan, kakiku akan sembuh, diabetesku akan sembuh karena Tuhan Yesus baik. Karena dalam nama Yesus sekali lagi terimalah kesembuhan dan kau akan bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati juga ekonominya. Berkati kekurangan ekonominya, kelemahan ekonomi, doakan Tuhan bilang ada terobosan rumah tangga akan terjadi juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Bapak sudah menikah, Pak? Belum. Iya. Bapak sudah tinggal sama orang tua atau sendirian? Sendirian, Pak. Oke. Pak, pagi, siang, dan malam dipegang kakinya, bilang dalam nama Yesus sembuh ya. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Tuhan Yesus memberkati ya. Dengarkan semua sebelum saya khotbah. Hari ini judulnya jagalah perkataanmu. Nah, sebelum kita ngomong jaga perkataan, saya kasih bonus tentang perkataan. Dengarkan ini untuk semua yang mengalami kesakitan, mengalami ekonomi lemah. Saya ceritakan sesuatu ya. Sebelum saya khotbah, sebenarnya ini bukan materi khotbah, tapi tiba-tiba Tuhan tadi sore bilang, masuk no ilustrasi yang kamu bikin. Sebenarnya saya mau ajarkan ini tanggal 19 Juni. Saya kalau diizinkan Tuhan 19 Juni akan onset saudara di Rehoboth ya. Kalau bisa datang ya, itu perdana. Perdana saya onset. Jadi doakan saya fisiknya baik, Tuhan izinkan. Nah, ada materi. Materi itu nanti 19 Juni itu ada berapa slide. Tapi ada 2 slide yang Tuhan suruh sampaikan malam ini penting. Mengenai perkataan juga. Tapi kalau 19 Juni nanti tentang ini. Apa yang kita harus lakukan? Ya, apa yang Tuhan mau kita harus lakukan. Salah satunya perkataan.
Nah, malam ini murni perkataan, tapi ada 2 slide. Ada perhatikan baik-baik. Ini 19 Juni akan saya bawakan dalam. Ya, ceritanya gini ceritanya. Ada nabi ketemu tulang. Tulang itu kan ya tinggal tulang di pemakaman. Ceritanya nabi ketemu tulang-tulang banyak. Lalu Tuhan tuh ngomong gini, mulutmu gunakan berkata-kata, maka akan terjadi perbaikan. Nah, yang ekonominya hancur, yang organ matanya, organ ginjalnya, organ tulangnya, apapun yang mengalami masalah, perkatakan. Nah, ini saya kasih contoh. Ini bonus ya. Siapapun, bukan hanya Pak Timothy. Ayo, perhatikan semua. Ekonominya hancur, anaknya nakal, pernikahannya ya dibaca yuk. Ceritanya nih Nabi berdiri di atas tulang-tulang. Tuhan berkata-kata kepada Nabi ini Yeskiel ya. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, katakan kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu, dan menutupi kamu dengan kulit, dan kamu nafas hidup, kamu kembali. Biar kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan ketemu Nabi Yeskiel, ngomong sama tulang itu. Duh, Tuhan tulang kan sudah mati. Enggak, ngomong aku yang nyuruh. Tulang-tulang, kamu akan bangkit. Kamu akan ada dagingnya. Kamu akan punya kulit dan kamu hidup. Lalu, nah ini lanjutannya. Yang penting ini loh, saudara. Dengar firman Tuhan itu gampang, tapi nurut, langsung ngomong dia. Nah lanjutannya, perhatikan semuanya. Dia langsung ngomong gini. Lalu aku langsung bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Segera aku berkata-kata. Lalu tulang-tulang itu bergerak, berderak-derak. Tulang bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamati, lihat, ada daging tumbuh, lalu kulit, lalu mereka bernafas. Perhatikan sama saya. Yang matanya sakit, yang jantungnya sakit, yang kakinya sakit, yang ekonominya sakit. Ayo ikuti, katakan dalam hatimu aja enggak apa-apa. Ayo ya, ikuti ya, yang ekonominya lagi sakit, yang organ tubuhnya sedang rusak, ayo ngomong yuk dalam hati sama saya. Saya ngomong pakai suara, ada dalam hati aja. Dalam nama Yesus organku baru. Dalam nama Yesus mataku sehat. Dalam nama Yesus pankreasku sehat. Dalam nama Yesus ginjalku sehat. Dalam nama Yesus ekonomiku sehat. Dalam nama Yesus anak-anakku baik. Dalam nama Yesus, terjadilah sesuai imanmu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudara. Ini pasti terjadi. Saya ceritain dikit-dikit ya. Waktu saya mulutnya enggak bisa ngomong 3 bulan. Wah, Anda kan belum kayak saya toh. Anda ini kan belum kayak saya. Waktu mulut saya enggak bisa ngomong, saya ngomong dalam hati. Ngomongnya gitu, saudara. Dokternya bingung ngomong apa ini Pak Yuni. Tapi saya suaranya gitu, tapi hati saya jelas. Mulut saya akan berbicara. Mulut saya akan khotbah. Saudara sekarang dengar suara saya enggak? Dengar kan? Tangan saya enggak bisa diangkat, mati separuh. Sekarang bisa. Saya bilang, dalam nama Yesus tanganku gerak. Dalam nama Yesus kakiku bisa naik tangga. Saya berdoa, saudara, 19 Juni saya bisa naik tangga. Soalnya khotbah di robot itu ada panggungnya. Saya berdoa. Pokoknya aku berdoa, aku bilang sama Irin sama Hendra, dalam nama Yesus 19 Juni aku datang onset. Pasti bisa, Pak. Ya itu, saya katakan tuh, saya harus naik tangga. Ya apa naik tangga tidak pernah ini selama 2 tahun ini. Tapi aku 19 Juni akan naik tangga. Nanti saudara akan lihat Tuhan Yesus hebat. Datang oh ya, saya kangen sama saudara ya, datang oh. Tidak tahu nanti aturannya apa, aku tidak tahu, mungkin WA aku Hendra atau kursinya ya apa. Saya tapi rasanya onset kan sudah mulai toh.
Tetap jaga kesehatan, nanti kita datang, kita belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu penting, itu ada 6. Sudah saya siapkan walaupun 19 Juni ya. Nah, tadi ini tak kasih bonus 2. Bernubuat apa kerusakanmu. Matamu, ginjalmu, jantungmu, ekonomimu, pernikahanmu. Terjadi. Mulutmu ini punya kuasa. Tuhan itu awalnya belum ada bumi, cuma ngomong. Tuhan pingin mulut kita kayak mulutnya Tuhan. Berbicara yang baik-baik. Yuk kita ngomong yuk. Kenapa perkataan ini harus dijaga? Dengarkan saya ya. Berdoa itu berapa jam sih? Siapa yang kuat? 1 jam paling. 2 jam super. 3 jam Nabi. Sisanya 20 jam. Kamu ngomong atau diem? Ngomong. Perkataan kita 20 jam itu bahaya, saudara. Bisa membuat kamu hidup, bisa bikin kamu mati. Bisa bikin kamu terima mujizat, bisa bikin kamu nggak terima mujizat. Saya berdoa kan cuma 5 menit nggak tahan. Tuhan sembuhkan aku. Tapi 20 jamnya saya ngomong terus. Hei tangan-tangan, kamu akan mengangkat tanganmu. Kaki-kaki akan berjalan. Pagi, siang, malam, ngomong terus 20 kali. 20 jam. Kalau saya nggak berdoa, mulut ini dipakai ngomong yang baik-baik. Ekonomiku akan sukses. Saya akan dewasa. Dia akan punya jodoh yang baik. Aku akan berkhotbah. Tolong ya saudara, tak ulangi lagi. Doamu cuma 1 jam. 20 jammu, hati-hati bibirmu. Kalau kamu bernubuat yang baik, terjadi. Tulang-tulang itu keluar dagingnya lagi. Kalau organmu ada yang rusak, katakan pegang. Kalau perlu rambutmu rontok, pegang. Dalam nama Yesus, rambutku tidak rontok. Yang pikun katakan pegang otaknya. Dalam nama Yesus, otakku baru. Ingat ya, perkatakan. Mulutmu punya kuasa. Saya akan bahas kenapa kita harus jaga mulut kita. 4 hal. Ayo kita belajar mulai ya. Tadi itu bonus loh ya. Bernubuat itu nanti kalau Anda mau seri lengkapnya 19 Juni datang. Saya sudah mengalami. Nggak dengar dari kata-kata orang. Tapi saya melakukan dan melihat mujizat terjadi. Wih, setan ganggu. Oh ya, tiba-tiba Tuhan ngomong, sebelum kamu menjelaskan firman, jelaskan hari ini banyak yang sakit. Hari ini banyak yang stres. Dengarkan saya ya. Hamba Tuhan atau anak Tuhan, kalau nggak diganggu setan, itu 2 kemungkinannya. Ya, kalau kamu hidupmu nggak diganggu setan, mulus-mulus saja, itu 2 kemungkinan. Yang pertama, kamu masih kecil. Di dalam Tuhan kamu masih TK. Tuhan tidak akan membiarkan melebihi kekuatanmu. Dan anak kecil dikasih ujian kuliah ya, munting-munting. Tapi walaupun kamu nangis, kalau dianggap Tuhan kamu mahasiswa, tetap skripsi. Saya bilang sama Bu Gembala, Bu, kamu dianggap dewasa sama Tuhan, hidupmu nggak mulus. Gangguannya banyak, tapi Tuhan itu setia. Berarti Ibu kuat. Saya ngomong, yang nggak jaga makan kok sehat Tuhan. Aku jaga makan, pendeta ngajari kesehatan kok kena sakit lumpuh ini. Tuhan ngomong, nek orang-orang kecil tak kasih lumpuh ya mutung sama Tuhan. Kamu tak kasih lumpuh masih tetap khotbah. Kamu lumpuh tetap doakan orang. Aku ya bersuka cita, tacikku Bu Gembala ini. Walaupun sakit sih berkati orang. Karena Ibu Gembala ini dianggap dewasa. Makanya saudara-saudara, kalau engkau sudah hidup benar loh ya, masih ngalami godaan, berarti kemungkinan yang pertama 1, kamu sudah tuwek di hadapan Tuhan. Yang kedua, Ayub itu saleh. Ayub itu saleh. Orang terbaik di negerinya. Dipamerkan Tuhan, setan kamu dari mana? Dari keliling. Kamu ngerti gak hambaku ini hebat ciamik loh. Langsung setan ngomong, iya Tuhan tak sikat ayo.
Kalau kamu tidak pernah dipamerkan Tuhan, kamu tidak diganggu setan. Dengarkan saya. Setan tertarik orang-orang militan. Kalau malam ini Ibu Gembala dipamer, lihatan ini, Ibu Siddhartha. Lihat Bu Maria ini, hambaku wis tuwek, ya, wis janda, tapi tetap cinta aku. Lihat deh. Iya Tuhan, mau kasih kesehatan. Tak ganggu nih po. Tak ganggu po. Oke, asal jangan diambil nyawanya. Ingat, saya gitu kok. Ngajar kesehatan, khotbah sampai istana negara. Di pamerno Tuhan iki lho hambaku. Desa gelem, hutan gelem, Papua, Amerika gelem. Kata setan ini, tak sikati po. Nanti Pak Yohanes lak mutung. Tapi setan salah. Waktu saya kena lumpuh, saya tetap khotbah sama kamu. Mangkakno saudara, dengarkan aku. Nek kamu pendeta, kamu hamba Tuhan, hidupmu mulus-mulus terus. Correction hidupmu. Berarti kamu tidak pernah dipamer Tuhan. Nek semua yang nonton hari ini ada yang punya masalah, tenang loh. Berarti kamu sudah di jalur yang benar. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Ingat, Tuhan sudah ngomong hidup itu ada dua jalan. Nek kamu jadi hamba Tuhan, cinta sampai Tuhan, jalanmu sempit. Dengar aku. Berarti kamu orang dewasa sing dipamer Tuhan. Dalam Tuhan, tidak semua yang kamu inginkan akan kamu terima. Dengarkan saya. Dalam Tuhan, tidak semua yang kamu inginkan kamu dapatkan. Tapi yang terbaik pasti kamu dapatkan. Yang setuju katakan amin. Ingat, tak ulangi lagi. Dalam Tuhan, tidak sebuah yang kamu inginkan kamu dapatkan. Tetapi pasti yang terbaik Tuhan berikan dalam hidupmu. Walaupun kamu nggak ngerti. Anak kecil, Sean, aku ini sama Sean sayang teman ya, ngomongin mbak anakku. Sean, aku tuh sayang mbak kamu dari bayi. Dia belum ngerti. Tapi mungkin dia stres mbak aku ya. Dia ngomong gini, waktu dia sakit, tak kasih obat batuk pahit. Katanya sayang ngasih obat pahit. Wah, nah, padahal obatnya nyembuhkan. Tuhan ya gitu. Walaupun kamu tidak senang, tapi kalau itu obat yang menyembuhkan kamu, obat itu membuat kamu dewasa rohanimu, dikasihkan Tuhan, dicekoi kamu. Tuhan lagi pahit itu Tuhan. Aku tidak ngerti maksudmu. Katanya kamu sayang be aku, kok aku ngalami sakit. Katanya kamu sayang be aku, kok ekonomiku hancur. Tapi kalau itu dari Tuhan, Bapakmu yang maha baik, pasti yang terbaik yang kamu terima. Yang setuju katakan amin. Itu permulaan sebelum saya khotbah. Ingat, ada 4 hal mengapa kita harus jaga mulut kita. Ingat ya, kita doa cuma 1 jam. 20 jam kata-katamu itu hati-hati, cok sampai bilang mati aku. Waduh, hancur aku. Kata-katamu ini berkuasa. Kata-katamu ini berkuasa. Yuk kita belajar yuk. Yang pertama sebentar ya, saya siapkan slide-nya. Soalnya tadi itu slide-nya yang untuk 19. Oke. Firman Tuhan mengatakan begini. Saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata, juga lambat untuk marah. Jadi disuruh cepat dengar firman, tapi lambat untuk berkata-kata. Nek saya khotbah begini ya, sabar saudara, Tuhan itu baik. Ojo kata-kata mulutmu langsung ngomong, enak Pak Yung ngomong. Ojo ya, kata-kata apa? Dengar, cepat, lambat berbicara. Oh ya, Yohanes WS, Sofi, kamu itu ya, aku mau tanya, kamu sudah cuci darah berapa tahun? Ayo jawaban. Benar orang-orang ini dengar. Dari 2009, jadi 12 tahun lebih. Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Kamu mau tak kasih berita enggak? Kamu seminggu berapa kali?
Saat ini 3 kali seminggu. 3 kali ya. Orang-orang sing 3 kali, 2 kali ya, gak sampai 3 tahun, 4 tahun, pulang ke rumah Bapak di surga. Jadi nek kamu lebih dari 5 tahun itu, mujizat. Amin. Kamu dengar ya, kamu ini orang istimewa. Amin. Dengar no. Belum tentu pendeta kuat kayak kamu. Maka no, kamu harus ngomong terima kasih ya Tuhan, aku sudah cuci darah. Kamu nek bisa ngomong gitu, berarti kamu nganggap bapakmu yang terbaik. Kamu akan diberkati Tuhan. Kamu Amin. akan jadi contoh orang yang cuci darah, kena COVID, tidak meninggal. Itu Amin. nunjuk apa? Kamu tanpa sadar hidupmu itu kesaksian buat orang lain. Nek si flu aja ngomel mbak Tuhan, sakit gigi tidak kebaktian, harusnya malu. Kamu 12 tahun saya kebaktian mbak Tuhan. Aku Amin. berdoa buat kamu ya. Terimalah Tuhan, terimalah hambanya ini sebagai hamba yang baik. Biarlah hamba berdoa, dia menjadi contoh buat orang-orang lain. 12 tahun cuci darah, tetapi dia tidak mengomel. Dia mungkin marah, mungkin dia sakit hati, mungkin dia tidak mengerti, tapi dia tetap setia. Terima kasih, berilah dia kekuatan, mujizat yang ajaib, kebaikan ekonomi, hubungan suami istri, dan hal-hal lain yang baik-baik. Terimalah, biarlah kamu tahu bahwa Tuhan itu menyertai kamu senang biasa. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Yohanes, kalau kau pinginin enggak cuci darah toh? Iya. Ya, tapi kamu tak kasih tahu, Immanuel itu menyertai, bukan mencegah kamu cuci darah, tapi menyertai waktu kamu cuci darah. Kemurahan Tuhan itu, nek anak-anak kecil dicegah. Nek kamu mungkin jenggoten di hadapan Tuhan, kamu tuh langsung tuwek. Maka no kamu dikasih ini, kamu kuat kamu. Nek orang lain pendeta hebat aja, cuci darah setengah tahun ngomel-ngomel ngerti. Kamu bisa 12 tahun sih tetap, walaupun kamu ngomel, aku ya tahu kamu ngomel, Tuhan ngomong, dia ya ngomel-ngomel, tapi dia tetap setia. Terima berkat dari Tuhan. Kamu contoh mujizat yang berjalan. Kamu ini rasul zaman sekarang. Hidupmu nggak sempurna, tapi kamu bukti kesetiaan ikut Tuhan. Pertahanan itu. Amin. Kamu tak jamin kamu di surga bukan penduduk biasa, tapi memerintah bersama Yesus. Amin. Nggak gampang kayak kamu. Kamu sekarang nggak terima mahkota, tapi di surga kamu akan terima. Mungkin kamu di antara kami ini, kamu paling hebat. Mungkin ya. Maka pertahanan imanmu, jadi contoh yang baik. Bujune juga, kamu hebat. Jok sampai jadi bujune Ayub. Kamu mendampingi bujumu ibadah luar biasa kamu. Bujune Ayub yang ngomel-ngomel. Kamu nggak ngomel, tapi paling kamu ngomel duit, no? Nggak ngomel. Nah, bojone Ayub itu ngomel-ngomel supaya ngutuki Tuhan. Ya, kamu paling stres, kesel juga. Bojoku 1,5 tahun, 2 tahun ini ngeterno aku di rumah sakit aja, cuapek. Apalagi kamu 12 tahun. Aku berkati kamu di antara wanita, jadi perempuan yang dahsyat ya, diberkati Tuhan. Sorry ya Bu, aku harus mengatakan ini supaya semua jadi contoh. Ya. Nah, sakit gigi, kalau kamu sakit gigi nggak ibadah kebacut, ya, maka sing sakit jantung nggak apa-apa, wis. Ayo ibadah untuk Tuhan. Sing apapun, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Teriman, maka mulutnya ngomong. Yohanes tolong ya, pegangi ginjalnya, bilang terus dalam nama Yesus, ginjalku baru. Tetap sebut terus, sebut Oke, saya akan lanjutkan. Bagi semua yang cuma ekonomi ini hancur aja nggak ibadah terlalu. Ya, jok sampai ya. Kamu nek ekonomimu cuma hancur aja ibadah. Karena ujian itu ada 3. Yang paling gampang itu keluarga. Kedua ekonomi. Ono sing sugih anak nakal. Ono sing sugih bojo selingkuh. Itu paling dasar, itu paling gampang. Yang kedua, ganti duit. Ganti duit itu ya berat. Gak segampang sing domono orang-orang.
Yang ketiga, dirimu hancur kena penyakit. Itu paling sulit kok Ayub. Ayub tingkatannya yang pertama anaknya mati, ekonominya hancur, terakhir dirinya. Nek pendeta-pendeta di sini dirimu sedang kena penyakit berat. Bersyukur loh, kamu tahap berat kamu. Berarti kamu dianggap Tuhan, dipamer Tuhan sampai setan gemes mek kamu. Aku nek lihat gembala, ibu gembala ini ya, Pak, aku ngalami ini. Wah, Bu, berarti kan dipamer Tuhan, Bu. Nek kamu mulus-mulus aja, Bu, ya berarti kan nggak pamer Tuhan kamu. Saya ini sampai nangis, Bu. Tuhan, aku salah apa tunjuk no. Mangan pinter, olahraga pinter, pendeta khotbah, kesehatan, nyembuhno orang. Jadi aku Tuhan ngomong nggak ada sing salah nak, karena kamu tak pamer no. Setan nggak terima. Makanya saudara kuat dalam Tuhan. Mulutmu pakaian bernubuat. Setan tujuannya satu, ganggu Ayub cuma satu. Apa sih? Nanti Tuhan cabutan kesehatannya, maka dia ngomel sama kamu. Nah, kamu diganggu setan, kesehatanmu kamu tidak ngomel, dahsyat. Namanya lulus. Terakhir aku ngomong gini, Mega, Mah, aku boleh nggak terima kasih? Tuhan, terima kasih ya buat lumpuhnya. Kayak gendeng. Ada enggak yang berani ngomong, terima kasih buat cuci darah, terima kasih buat diabetesku, terima kasih buat sakitku. Nah, kamu sudah berani ngomong gitu, kelasnya kamu percaya 100%. Tuhan sanggup merubah, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Mending kamu miskin daripada kamu kaya jatuh miskin. Ada orang ngomong gini, ada pendeta Australia tidak punya tangan, Pak Yo kuat. Iya, lahir tidak punya tangan, tidak ada pilihan yo. Tapi nek kamu kayak saya, binaraga, model, masuk TV, diberkati Tuhan, masuk istana negara, terus diuji jatuh, plus gak iso gerak, nangis kamu. Kamu nek miskin, memang gak ada pilihan. Nek memang kamu lahir tidak punya tangan, gak ada pilihan. Tapi nek kamu lahir ganteng, terkenal, sakit kamu. Maka orang yang miskin ngomel-ngomel ndak sakit, yo miskin kok. Tapi nek kamu bekas kaya, punya Ferrari, punya hotel, miskin, sakit kamu. Ayub itu bekas kaya, amblas kamu. Saya pengajar kesehatan, sampai dokternya tanya, Bapak yang masuk di TV itu ya, malu kok. Bapak kan Pak Yohanes, kemarin sama Mega kontrol dokter cewek ngomong gini, Pak Yo, aku dengar telingamu, kamu Pak Yohanes Sunarji dong, wis tak kasih topi. Pakai topi, pakai masker, Pak Yohanes Sunarji dong, yang di Kompas TV dong, sing di Batra Yuda no. Aduh, hati hancur, saudara. Tapi Tuhan ngomong, aku ya pernah hancur nak, di kayu salib orang ngomong, kamu Yesus yang nyembuhin orang lumpuh toh, kok disalib? Aku sekarang ngerasa Yesus kayak apa? Yesus waktu disalib dihina, kamu kan yang bisa nyembuhkan orang. Ayo selamatkan dirimu. Bayangkan Yohanes Sunardi di Kompas TV terkenal ngajari kesehatan. Tapi Tuhan izinkan bentuk hati saya bahwa semuanya itu sia-sia kalau tidak ada Yesus. Ganteng, gagah, sehat, kalau nggak ada Yesus, sia-sia. Aku baru tahu hidup ini seperti ini. Bahwa Yesus itu hidup. Maka aku mati itu untung. Nek hidup buat Yesus. Aku baru ngerti ayat ini. Dari dulu hafal, tapi tidak pernah ngerti. Sekarang aku tahu. Nek mati itu untung. Nek hidup buat Yesus. Ayo kita belajar. Habis ini kita doa ya. Ada Tuhan mau ngomong beberapa orang pada orang ya. Beberapa orang.
Tapi gini saudara, kalau kamu dalam Tuhan ada pertolongan. Yang setuju katakan amin. Nah itu setan sing goda ada pertolongan. Dokternya bilang, Bapak tipe yang cacat seumur hidup. Mega nangis. Dokternya ngomong, bojomu ndak bisa jalan seumur hidup. Tapi saya sekarang bisa jalan, tangan saya bisa gerak, saya bisa khotbah, wajah saya kembali normal. Tuhan ndak akan tinggal diam. Nek hidupmu benar. Aku berdoa siapapun yang sakit malam ini terima kesembuhan. Dipulihkan Tuhan total. Ya. Yang pertama, apa yang kamu katakan itu bisa membuat hari ini baik atau enggak? Dengarkan. Yang pertama, apa yang kamu perkatakan bisa membuat hari ini baik atau hari ini enggak baik? Ini ayatnya. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan ucapan yang menipu. Saudara, saya mau tanya, hari ini Anda mau baik atau buruk? Kalau hari ini menjadi hari yang baik, mulutmu jagan. Ngomong terus, hari ini hari yang baik. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, aku pulih. Ojo bilang gini yo, mati kon, kurang duit mah, mati kon kontrakan habis kon. Apakah kontrakan habis itu salah? Enggak. Tapi mulutmu ngomong, Tuhan enggak selama-lamanya aku enggak punya rumah. Yang setuju katakan amin. Hari ini menjengkelkan saudara. Saya ditelepon bank. Kenapa? Bukan utang loh ya. Saya diomong ini, Pak Yu ada 40 juta sisa Pak. Nggak mau ambil dah Pak. Terus saya bilang ini, ya mau bos. Lah ya pergi yo ke sini ke Makassar. Wengkel ndak. Hari ini jam khotbah disuruh ke Makassar ngambil 40 juta. Menurut saudara milih mana? Tapi saya tahu hidupku ini perpanjangan dari Tuhan. Hidupku ini punya Tuhan. Saudara tak kasih tahu, mulut saya ngomong apa? Wah, enggak saya ngomong, terima kasih Tuhan Yesus. Nek aku sih boleh khotbah. Aku enggak tahu besok mati atau hidup, tapi aku tahu hari ini hari yang baik. Karena hari ini aku boleh melayani Sang Raja. Saudara berkata-kata, terima kasih Tuhan malam dahsyat. Aku sih boleh ketemu Yesus. Aku sih boleh dengar firman Tuhan. Aku enggak di UGD. Kalau saudara mengatakan yang baik, hari ini jadi hari yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus ngomong yang baik? Maria Magdalena. Dengarkan ya. Ada dua hal yang mengganggu hidupmu. Ya. Kamu dengarkan, saya mau ngomong sama kamu sebentar. Kamu jaga perkataanmu. Dua hal yang menakutkan hidupmu tidak akan terjadi. Pertama, gangguan ekonomi itu tidak akan terjadi. Yang kedua, keluargamu akan mengalami terobosan. Kamu harus ngomong pagi, siang, dan malam. Dalam nama Yesus, ekonomiku pulih baik-baik. Yang kedua, kamu harus ngomong, keluargaku akan dilawat Tuhan. Aku tidak tahu kamu keluargai apa. Tapi Tuhan bilang kamu lagi khawatir tentang keluargamu. Tentang rumah tanggamu jadi beban. Tuhan akan melakukan lawatan. Kiriman, berkat, hikmat, dahsyat dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, Pak Yu. Oke. Yang kedua, kenapa kita harus jaga mulut kita? Ayo ikut lagi ya. Jagalah karena perkataanmu itu bisa membangun, bisa menghancurkan. Ayat firman-nya gini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi katakanlah yang membangun supaya yang mendengar beroleh apa? Kasih karunia. Biasanya pendeta naik khotbah ini lucu. Kata-katamu jangan ngancur orang lain. Oh, di sini ayatnya bukan untuk orang lain kok.
bagi yang mendengar. Jadi dirimu sendiri ini butuh dengar kata-kata membangun. Ayo, katakan padamu, aku ini hamba Tuhan yang diberkati. Telingamu dengar. Ngomong lagi, organku sehat, otakku baru, mataku baru, jantungku baru, ginjalku baru. Kalau kamu ngomong, kata-kata membangun, yang mendengar memperoleh kasih karunia, termasuk dirimu. Aku tadi mau khotbah dikasih baju sama Mega pakai merah ya, ya wis. Terus aku sempat ngaca, puji-pujiannya semulai. Aku ngaca gini, hei Yohanes, kamu orang yang diberkati. Aku kaca ngomong kaca deh aku. Tiru-tiru Daud. Daud kan senengannya ngomong, hei jiwaku, gembalaku. Aku ya tiru-tiru Daud. Hei Yohanes, kamu hamba Tuhan yang diberkati. Kamu akan sehat. Kamu akan berlari, kamu akan mengabarkan Injil, ekonomimu akan dikembalikan Tuhan. Saya ngomong supaya apa? Telingaku ini mendengar kasih karunia. Jadi yang kedua apa? Kata-katamu harus membangun. Nek ketemu anakmu jauh ngomong gini ya, nakal anakku ya, ngomong anakku ganteng, anakku baik, supaya yang mendengar ini beroleh kasih karunia. Nek ketemu anakmu yang belum menikah, katakan anakku akan menikah. Oh loh, anakku akan punya anak banyak gitu loh. Yang mandul katakan anakku akan punya anak gitu. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Ayo, masih ingat Kak? Yang pertama apa? Supaya harimu jadi baik. Yang kedua apa? Supaya membangun, bukan menghancurkan. Sekarang yang ketiga ya. Apa yang kamu katakan buat kemajuan atau tidak? Ayo ini bahaya nih. Dengarkan aku ya. Ayatnya Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dengarkan saya. Orang Israel 40 tahun gara-gara apa? Bersungut-sungut. Siapa yuk yang sakitnya tidak bersembuh-sembuh? Siapa yuk yang ekonominya tidak maju-maju? Siapa yuk yang pernikahannya gitu-gitu aja? Ayo, coba bersungut-sungut yuk. Katakan lo, nubuat yuk. Keluarga gue akan bahagia. Ekonomi gue akan diberkati. Pak Yosi enggak pernah kontrak. Yo pernah lah kamu, aneh-aneh. Tak ceritain sesuatu agak memalukan enggak apa-apa lah. Dengar ya. Semoga rekamannya enggak nyebar nih. Aku Bik Mega ya. Bik Mega pertama. Mega ini anaknya wong bos kaya. Tapi kami menikah itu kan ya begitulah. Intinya kami pernah Mega di Sidoarjo. Sidoarjo kontrak karena saya jadi dinas di sana obat-obatan farmasi. Mega milisean kasihan saudara. Tahu rumahnya banjir sak perut. Ya apa? Kontrak banjir sak perut. Mega nangis. Akhirnya mamiku bilang, "Wes kamu tak pindah sini, tak kontrak no." Kontrak salah lagi. Terus kontrakan Sidoarjo kebanjiran sak perut, tanggulnya jempol, dipindah mamiku masuk kontrakan mana? Beden. Kontrakan masuk Asem Jajar, pas masuk rumah siapa? Ayo teban. Rumah dukun, pinggire kuburan. Pembantunya dipinjemi mamiku, tak pinjemi pembantu nih minggat karena apa? Waktu tidur dikeloni genderuwo. Ya apa saudara? Kami sudah pernah mengalami yang hancur-hancur. Nek saya sekarang tinggal di lantai 11, bisa lihat Surabaya. Itu karena mulut saya tidak pernah ngomong yang jelek-jelek. Nek kontrane habis saya ngomong dalam nama Yesus. Aku mau punya rumah. Katakanlah yang baik-baik. Ojo bersungut-sungut. Ojo bersungut-sungut. Sing sakit ojo bersungut-sungut. Supaya engkau mengalami kemajuan. Yang mengerti katakan amin.
Yang pertama apa tadi? Yang pertama supaya harimu jadi baik. Yang kedua apa? Supaya membangun. Yang ketiga apa? Supaya ada kemajuan. Yang terakhir sekarang. Setelah ini kita berdoa ya. Ini penting saudara. Nah ini yang kamu perkatakan yang keempat ini. Membuat kamu kesulitan atau kamu mudah. Ayatnya apa Pak? Amsal 21. Ayat 23. Siapa memelihara mulutnya dan lidahnya, berarti memelihara diri daripada apa? Kesukaran. Saya mau tanya sih. Nah, saya tanya sama Pak Bambang Robianto, teman saya ini Pak Bambang, Anda mau yang gampang-gampang atau yang angel? Ya yang gampang Pak Yu, pasti gitu jawaban brother saya ini, Ayo. Semua siapapun. Nah, ini saya tanya nih. Ini saudara saya Sidoarjo nih, Zoom Education nih. Ini siapa ya? Iya ini, saya kenal baik ini. Hendru, Pak Hendru. Nah iya nih, aku dari tadi nih lihat senyum-senyum inilah. Sering jemputi aku ini dulu ini. Brother ini lama nggak ketemu ya. Nah, Pak Hendru mau yang sukar-sukar atau yang muda? Ya muda. Nah, ternyata Tuhan ngomong, kalau kamu jaga mulutmu, lidahmu, kamu memelihara diri dari kesukaran hidup. Yuk saudara, yuk kita ngomong yang baik-baik yuk. Dulu Pak Hendru ini jemput aku mobil welek. Jemput kedua mobilnya api. Aku berdoa keluarga berkati Tuhan. Apa Bu? Mobilnya baru sekarang loh Pak. Ayo Pak Hendru. Pak Hendru ini setia jemputi hamba Tuhan. Dia itu pendeta tapi mbak saya itu sayangnya jemputi dari rumah sampai ke Mojokerto loh. Nah, Pak Hendru diberkati Tuhan ya. Orang-orang sing hidupi militan mbak Tuhan. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Cuma sorry ya saudara, mulut harus dijaga. Supaya hidupmu tidak sukar. Nek sekarang masih sukar, perkatakan nubuat yang baik-baik. Tulang lo yang mati dikatakan. Tulang ini akan hidup. Yuk mata yang sakit perkatakan dalam nama Yesus mataku baik. Yuk jantung sakit perkatakan jantungku baik. Keluargamu, anakmu yang tidak pintar katakan anakku pintar. Terakhir kesaksian. Sean, anak saya. Aku naik kesaksian gini, Sean kan denger ya. Dia ngomongin, aku malu Pak. Tidak apa-apa nak kalau bisa diberkat. Anak saya dulu tidak bisa ngomong. Wajahnya aneh. Nek dia tak tunjukin wajah nih, waktu kecil dia bilang, itu bukan aku Pak. Katanya itu. Welek pol. Welek pol. Ya, sebentar ya. Anda akan lihat background saya berubah. Tak tunjukin konsen saya apa. Ayo, biar kamu tahu. Nah, wis itu lihatan saya. Sekarang Ares pakai jubah putih, tinggi ini saya, ganteng, mosok gak ganteng rek, ya. Tak kasih tahu, pinter. IP ini 3,8. Aku aja 3,6, dia 3,8. Dulu ndak bisa ngomong. Ndak bisa ngomong, pendek ndak bisa tinggi, ndak bisa jalan. Mamiku ngomong gini, Yohanes, dengarkan, mulutmu berkuasa. Pagi, siang, malam pegangin kepalanya. Gini, ganteng, tinggi, pinter. Saya gini ngomong mamai kalah, kepinteran ngomongi. Dengarkan aku. Mulutmu pakai ngomong, bernubuat. Sekali lagi, yang mata sakit katakan, mataku sehat. Yang jantungi sakit katakan, jantungku sehat. Yang ekonomi ini buruk katakan ekonomiku baik. Yang anakmu biasa-biasa katakan anakku kepala dan jadi ekor. Supaya terjadilah sesuai imanmu. Yuk kita berdoa yuk. Korea takasih kata papa. Panaratasita mata-mata. Semua yang mendengar Zoom dengarkan. Mulutmu mulutnya Tuhan. Karena kamu anak Tuhan. Apa yang kamu katakan akan terjadi. Karena itu aku mewakili Tuhan sebagai hamba Tuhan.
yang mendengar, dengarkan aku, angkat tanganmu, terimalah segala yang baik, yang datangnya dari Bapa di surga. Segala hal yang baik terjadi dalam hidupmu, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ekonominya hancur dipulihkan, yang pernikahannya terganggu dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang tidak baik terjadi malam ini. Sekali lagi terimalah organ baru, mata yang baru, jantung baru, ginjal baru, urat-urat syaraf yang baru, tidak ada yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tuhan, aku berdoa khusus semua untuk semuanya mendengar ekonominya dibaiki Tuhan. Yang kesulitan rumah diberi rumah, kendaraan diberi kendaraan, bukan untuk kesombongan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu.